Oke, teman-temanku, penonton setia Suara Dialektika dimanapun berada, memang akhir-akhir ini kita terus dihebohkan dengan berita-berita serta informasi yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina, ya, terutama yang berkaitan dengan perebutan wilayah Gaza, Palestina. Memang saya bukan orang yang berkompeten untuk membahas secara kritis terkait dengan konflik ini, tapi saya merasa tertarik malah untuk berbagi kepada teman-teman yang menyaksikan video ini apa yang saya peroleh dari literatur serta beberapa bagian video diskusi yang berkaitan dengan konflik Palestina Israel ini yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, ya. Ini juga pembuatannya agak cukup malam nih. Kebetulan di rumah juga sebenarnya sudah jam istirahat. Tapi saya pikir ini waktu yang tepat juga untuk membahas konflik yang lagi panas ini. Dan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dari beberapa tahun terakhir, puncak atau memanasnya konflik Israel-Palestina itu selalu terjadi pada hari menjelang atau hari H Idul Fitri, ya. Kita juga masih ingat mungkin sekitar tahun 2019, ya, Idul Fitri 2019. Saya ingat sekali di mana saat itu umat muslim Palestina sedang melaksanakan sholat Id, tiba-tiba diganggu dan diserang oleh tentara Zionis. Nah, pada tahun ini pun juga demikian, dan seperti yang teman-teman ketahui, ya, setiap membuka media sosial gitu saat ini informasi yang paling sering disajikan adalah konflik kedua negara tersebut. Oke, mungkin ya, pembahasan terkait dengan konflik ini ada yang sudah viral duluan, ya, dari Ustadz Felix Xiao, yang dia lebih fokus pada sejarah Al-Quds gitu, terkait akar permasalahan konflik ini, dan sudah masuk trending pula, Masya Allah. Nah, di sini saya hanya pembahasan ecek-ecekan saja karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya, dan saya pikir ini penting sekali untuk saya bagikan juga kepada teman-temanku sekalian. Mungkin sekitar 2 hari yang lalu atau kemarin, mungkin ini 1 hari sebelum video ini saya buat. Jadi dalam sebuah grup, saya masuk dalam grup Telegram, grup salah satu ustaz, ya. Ustaz ini membuat wadah gitu bagi para pendengarnya melalui grup Telegram gitu. Nah, di situ kita bertemu dengan banyak pengikutnya beliau, Masya Allah, dari seluruh tanah air. Satu hal yang menggelitik bagi saya adalah narasi yang sempat mencuat itu saat penistaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis, ya, itu yang katanya menghina Nabi Muhammad SAW melalui karikatur atau visual kartun gitu, yang menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beberapa netizen Indonesia menyerukan boykot produk-produk asal Prancis gitu. Dan itu kembali terulang. Ada yang membawa salah satu dari anggota
grup itu membawa narasi itu kembali ke pembahasan grup tersebut. Ya, jujur saya tergelitik ya dengan melihat isi chat itu. Kemudian saya responlah chatnya beliau. Saya katakan bahwa ya saya terus terang saja, walaupun saya tahu saya tidak akan ada yang mendukung saya juga di grup itu, tapi ya yang namanya kegelisahan ya harus saya tumpahkan juga. Bahwasanya saya katakan di situ, saya bahkan malah tidak tertarik dengan idenya orang itu ya. Saya merasa itu adalah sebuah langkah keliru gitu, memboikot produk Israel. Persoalannya gini, apakah kita tahu gitu, em, yang bertindak melakukan agresi ataupun pemberontakan ke Palestina itu adalah keseluruhan orang-orang Israel, keseluruhan mereka yang menganut agama Yahudi. Itu kan tidak bisa diiyakan 100% gitu, bahwa sudah pasti satu negara itu eh, apa ya, pelopor dan juga biang keladi dari konflik ini gitu. Karena ya dari hasil pembelajaran saya terkait dengan ilmu politik gitu, walaupun saya juga baru-baru belajar juga ya, baru beberapa bulan ini saya belajar terkait dengan ilmu politik. Misi pemerintah ya, cita-cita pemerintah penguasa dalam satu negara itu bisa berbeda dengan harapan dari rakyatnya itu sendiri gitu. Makanya eh, sistem demokrasi saat ini menyajikan unsur check and balances dalam sebuah kekuasaan gitu. Jadi ya, check and balances ini bertujuan agar rakyat yang sudah memberikan mandat kepada pemimpinnya itu tetap mengawasi kinerja pemimpinnya gitu. Walaupun dalam visi misi dalam kampanye yang berjalan, eh, saat masih menjadi saat masih sebagai bakal calon lalu menjadi calon, eh, apa ya, ada kesesuaian cita-cita antara si calon dengan rakyat sehingga rakyat ini mau memilih calon ini. Akan tapi tidak semerta-merta rakyat melepas tangan begitu saja ketika pemimpin sudah terpilih gitu. Mereka akan tetap mengawal proses pemerintahan penguasa hingga akhir periodenya. Karena bukan tidak mungkin di pertengahan jalan akan terjadi semacam keruwetan dalam pengambilan kebijakan publik gitu, karena begitu banyaknya kepentingan di dalam lingkaran kekuasaan. Begitupun juga dengan yang terjadi di Israel gitu. Kita tidak bisa eh, apa ya, langsung mencaplok bahwa satu negara ini yang menjadi pelopor ke apa ya, perbuatan keji tersebut gitu. Terus responnya juga beragam ya. Saya mengutip dua respon yang makin membuat saya tergelitik. Seruan boykot itu berlandaskan pada seruan atau fatwa ulama ya, salah satunya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini tuh. Karena menurutnya dengan pemboikotan itu bisa membekukan sumber pendanaan negara Israel itu untuk menjajah Palestina gitu. Dan dia memberikan contoh di mana Raja Faisal pernah memboikot dengan memberhentikan suplai minyak ke Amerika. Melakukan pemboikotan seperti itu contohnya.
Terus ditambah lagi persoalan barang yang akan diboykot, katanya sudah banyak di-share. Ini lagi nih, boykotan itu apa ya? Semacam kita itu sudah dibenci sama orang, lalu kita balas dengan kebencian pula gitu. Jadi api dibahas dengan api, dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Saya belajar dari salah satu senior saya di lembaga dakwah, yang ada di kampus. Api diselesaikan dengan api itu hanya membuat zona neraka kita sendiri gitu. Yang harusnya kita datang dengan air yang memadamkan api tersebut gitu. Jangankan api udara saja, kita datang dengan membawa angin, itu bisa merembes kemana-mana gitu persoalan ini. Jadi seruan boykot dari jawaban beliau ini, saya masih tetap kekeh untuk mengatakan bahwa seruan boykot itu keliru gitu. Termasuk juga barang-barang yang beliau sebut banyak di-share. Ya, Anda harus kenali dulu informasinya valid tidak. Itu adalah barang-barang dari Israel, dan kalau sudah begitu ya teman-teman harus gali lagi secara radikal siapa pemiliknya, lalu apa tujuan dari usaha tersebut dijalankan gitu, karena tidak semua usaha yang dijalankan oleh negara Israel tersebut uh, arahnya ke situ gitu kan, arahnya untuk penjajahan negara Arab Palestina seperti itu. Terus satu lagi respon yang cukup baik lah ya, dia mungkin malah ingin mempertebal respons sebelumnya, yang mengatakan bahwa boykot produk Israel itu menurutnya benar, sudah tepat, dan dia bilang kalaupun ada muslim yang jual produk Israel itu bisa diganti dengan produk lain. Jangankan api balas dengan api, balas air pun nggak akan pernah padam konflik di Palestina. Lakukan apa saja walaupun itu kecil ya. um, untuk bagian pertama tetap saya merasa ini terlalu subjektif, dan juga egois gitu dari sisi kita sebagai umat muslim. Yang saya tanyakan, yang saya berikan pendapat itu bagaimana kondisi dari orang-orang Israelnya gitu ya. Saya tidak menyebut agama, saya menyebut masyarakat yang ada di Israelnya gitu, masyarakat di daerah Israelnya itu, karena belum tentu semua yang mendukung kebijakan dari Netanyahu kan, terkait agresi ini. Bukan persoalan apa jika ada umat muslim yang menjual produk Israel ganti saja barangnya, itu juga terlalu egois menurut saya, karena jangan sampai itu adalah salah satu-satunya mata pencariannya mereka gitu. Itu adalah jalannya mereka untuk yang saat ini bisa menghidupi atau mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Ya saya setuju bahwa Allah sudah menentukan rezeki setiap orang masing-masing. Tapi ketika egois yang dikedepankan, ya sepertinya harus lebih banyak bermuhasabah lagi lah ya. Saya sepakat dengan bagian terakhir dari beliau ini. Lakukan sekecil apapun yang kita bisa untuk membantu umat Palestina. Dan salah satu yang bisa kita perbuat adalah kita terus memberikan postingan-postingan berita terkini terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di sana, dan juga bisa menambah referensi dan informasi terkait perkembangan konflik tersebut, mungkin dari konten seperti yang saya buat saat ini. Tapi sekali lagi ini hanya video ecek-ecekan saja. Oke, sebelum saya masuk kepada apa yang ingin saya share pada kesempatan kali ini, saya minum dulu. Saya mau masukin ke video. Persoalannya adalah
Em, video ini tidak disponsor oleh barang yang saya minum ini, jadi insya Allah bisa masuk nantilah ya. Kopi yang ada dalam kemasan botol gitu. Kalau dari dua respon yang merespon komen saya di grup Telegram itu, teman-teman bisa lihat, menarik satu kesimpulan yang jelas sekali di sana, bahwa beberapa teman-teman kita masih mengira bahwa konflik ini lebih kepada perseteruan antara agama A dan agama B. Ya, yang mungkin bisa dikatakan antar Islam dengan Yahudi di sini yang paling kentara gitu, yang paling terlihat. Padahal persoalannya itu lebih luas lagi gitu. Maksudnya bukan sekedar agama tok saja persoalan ini. Jadi em, yang lebih tepatnya adalah ini adalah perseteruan, pencaplokan wilayah gitu ya. Eh, Pengambilan hak tanah gitu antara kelompok masyarakat Palestina, Arab Palestina, dan juga eh, Yahudi Eropa yang saat ini dikenal dengan negara Israel. Mulanya kan bangsa Yahudi ini atau nenek moyang Yahudi ini, yang merupakan yang disebut dalam Al-Quran adalah Bani Israel, itu sudah beberapa kali terusir dari tanah yang dijanjikan ini atau Al-Quds ini. Mereka sudah beberapa kali diusir dari sana karena eh, keributan yang mereka lakukan gitu. Karena ulah tangan mereka sendiri yang membuat banyak permasalahan, akhirnya atas izin Allah mereka keluar dari tanah tersebut, dan hingga akhirnya sulit untuk kembali lagi ke sana. Sampai pada akhirnya muncullah seorang pemuda yang bernama Theodor Herzl. Sosok inilah yang merupakan yang berperan penting lah dalam pendirian kelompok atau gerakan politik yang disebut Zionisme. Ya, dan ya, beliau adalah keturunan Yahudi Tulen di Eropa, dan asalnya itu dari Austria kalau tidak salah ya, dari Austria. Theodor Herzl ini di masa mudanya dihabiskan dengan membuat berbagai gagasan untuk meningkatkan kembali kedudukan umat Yahudi di dunia, terutama dengan berbagai macam eh, penolakan yang terjadi di Eropa, atau ini disebut atau biasa disebut sebagai gerakan antisemit gitu, antisemit, atau merupakan anti dari kepercayaan Yahudi di berbagai belahan dunia Eropa, sehingga kelompok-kelompok Yahudi ini melakukan diaspora gitu, berkeliling ke berbagai negara untuk mencari perlindungan dan penghidupan buat mereka. Hingga pada akhirnya Theodor Herzl menyelesaikan karyanya, yang ya temanya itu lebih kepada bagaimana kelompok Yahudi bisa memperoleh satu wilayahnya sendiri, punya identitasnya sendiri tanpa harus menumpang ke sana sini, yakni mereka harus mendirikan negara Yahudi gitu, Yahudi tersendiri. Ya memang awalnya banyak penolakan terkait ide ini, tapi sampai akhirnya Theodor Herzl bisa memobilisasi massa dengan cukup banyak. Kuncinya adalah satu, karena Zionisme ini pada awalnya memang bertujuan sebagai gerakan politik,
Maka yang ia lakukan itu mudah saja, yakni memancing massa dengan melakukan politisasi agama. Ini pernah dijelaskan dengan jelas oleh Pak Dr. Andes Hamdan Bashir yang merupakan peneliti senior kajian Timur Tengah dan Islam di LIPI, mengatakan bahwa Zionisme ini adalah gerakan politik Zionis ya, yang dimana sekelompok orang menginginkan tanah di Palestina dengan memanfaatkan agama Yahudi atau sejarah dari keyakinan Yahudi gitu. Dari situ mulailah mereka melobi-lobi pihak yang memiliki kuasa terkait dengan tanah yang dijanjikan itu, yang mereka sebut tanah dijanjikan itu, ya, Al-Quds. Dan pada permintaan pertama itu kebetulan yang memegang wilayah itu adalah masih dalam kawasan Khilafah Turki Utsmani ya, atau Ottoman Empire. Hal itu yang memimpin adalah Sultan Abdul Hamid II, dan Theodor Herzl langsung yang menemui beliau. Dan tetapi permintaan pertama ini ditolak oleh Sultan Abdul Hamid karena tanah yang diinginkan adalah tanah masyarakat yang sudah diserahkan dan diwakafkan kepada mereka yang telah lebih dahulu memilih tinggal di sana gitu. Sampai akhirnya Kesultanan Turki Utsmania runtuh ya di tangan Inggris dan koalisi Inggris dan Prancis gitu. Dan wilayah Palestina kebetulan diambil alih atau berada di bawah kepengawasan Inggris. Ya, bawah kepengawasan Inggris. Ini ditandai dengan adanya perjanjian atau deklarasi Balfour tahun 1917 oleh Perdana Menteri Luar Negeri Inggris, kalau nggak salah namanya Arthur Balfour ya. Tetapi deklarasi ini sebenarnya diinisiasi juga oleh salah satu orang besar di komunitas Yahudi yang bernama Rothschild, keluarga Rothschild. Mereka ini sangat berpengaruh lah di kelompok Yahudi, mereka sangat berpengaruh sekali. Dan akhirnya deklarasi Balfour dilakukan, yang dimana tanah Palestina menjadi bagian dari Inggris. Akhirnya membalas budi kepada keluarga Rothschild gitu, yang sudah membantu mereka untuk melakukan deklarasi Balfour. Ya, permintaan Rothschild sih cuma satu, itu memberikan tanah kepada kelompok Yahudi, dan itu diterima oleh Inggris yang sudah mendapatkan mandat untuk mengawasi negara Palestina yang sebelumnya mayoritas adalah Arab, bangsa Arab. Ketika masyarakat Yahudi sudah sampai di bagian negara Palestina gitu, karena kan di situ maka terjadilah semacam konflik-konflik kecil gitulah ya, untuk menandai batas-batas wilayah gitu antara Israel dengan Palestina. Karena masih simpang siur batasnya gitu, akhirnya PBB mendeklarasikan, membuat referendum, membuat aturan PBB 181 yang menyatakan bahwa wilayah West Bank di negara Palestina, atau ya bagian situ sekitaran Al-Quds,
atau Masjidil Aqsa sebagai wilayah internasional, yang artinya wilayah itu adalah wilayah yang dilindungi bersama oleh setiap negara anggota PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Berapa tahun berselang, ketika Israel sudah mendeklarasikan kemerdekaan mereka, wilayah internasional itu akhirnya berada di bawah kepemimpinan Yordania, di bawah pengawasan Yordania. Ya tidak lama sih, karena setelah itu muncul konflik yang sebenarnya antara Israel dan Palestina. Perlawanan nyata itu disebut dengan Intifada ya. Jadi intifada pertama oleh Israel kepada masyarakat Palestina terjadi pada tanggal 8 Desember 1987. Dan ya terjadi pengusiran masyarakat Palestina secara besar-besaran. Dan ini memicu juga akhirnya muncul kelompok militan Arab Palestina yang disebut Hamas. Nah, itulah kemudian pertama kali Hamas juga muncul tahun 1987. Sejak saat itu wilayah bersama tadi yang saya sebut West Bank dan beberapa bagian di sekitar Masjidil Aqsa itu lambat laun diokupasi oleh Israel, diduduki oleh kelompok militer Israel. Tidak lama usai dari Intifada tahun 1987, akhirnya Presiden Amerika Serikat waktu itu, Bill Clinton, mempertemukan perwakilan Israel, yakni Rabin, yang merupakan Perdana Menteri Israel, dengan ketua dari PLO, Palestine Liberty Organization, yakni Yasser Arafat. Ya perlu teman-teman ketahui, sebelum adanya Hamas tahun 87, itu sebenarnya Palestina sudah memiliki kelompok militernya tersendiri untuk mempertahankan wilayahnya yang bernama Palestine Liberty Organization, yang saat itu diketuai oleh Yasser Arafat. Mereka dipertemukan untuk mewujudkan perdamaian kembali antara Palestina dan Israel melalui sebuah perjanjian ya, yang namanya Perjanjian Oslo pada tanggal 13 September tahun 1993. Berjalan sangat kondusif, bagus sekali. Dan ini sedikit menenangkan kedua belah pihak gitu. Akan tetapi ya nampaknya kedua negara ini tetap tidak bisa jauh dari konflik kepentingan wilayah yang pada akhirnya kelompok garis keras masing-masing negara ini melakukan protes keras terkait perjanjian tersebut, baik itu di Palestina juga Israel. Dan bahkan Israel lebih parah lagi, yang dimana ternyata pada tahun 1995, tepatnya pada bulan November, Perdana Menteri Rabin yang mendeklarasikan perjanjian Oslo tersebut dibunuh oleh orang Yahudi garis keras. Mereka itu memprotes pembicaraan damai dari Rabin dan menyebut Rabin ini, Perdana Menteri mereka itu, sebagai pengkhianat atau bagian dari Nazi yang sudah melakukan pembantaian kepada orang tua mereka terdahulu. Setelah itu konflik kembali pecah. September 2000 Intifada atau perlawanan kedua terjadi, dan kekisruhan untuk agresi wilayah terus berlanjut hingga sampai saat ini. Memang ini bukanlah masalah atau perseteruan antara agama A, agama B.
bahwa ini pertarungan antara Islam dan Yahudi, tidak. Jadi ini memang pure persoalan politik wilayah gitu, politik geopolitik gitu, geopolitik antara dua kelompok masyarakat besar yang sedang berebut untuk menunjukkan eksistensi di dunia. Yang dimana Arab Palestina yang ingin juga muncul sebagai wajah Islam peradaban gitu, karena beberapa kawasan negara Islam yang lain hanya diam saja melihat keruntuhan yang terjadi oleh Khilafah Utsmani, dan juga kelompok masyarakat Yahudi yang telah dianaktirikan di berbagai belahan dunia dan ingin menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa selanjutnya dengan membentuk sebuah wilayah atau negara yang kebetulan adalah tanah dari Arab Palestina itu sendiri. Ya, mereka sama-sama walaupun ya memang ketika berbicara tentang kepentingan itu ada pembenturan terhadap sejarah keagamaan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi tujuannya tetap ya ini eksistensi kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Di sini kita bisa lihat juga bahwa Zionis ya, seperti yang saya katakan tadi, dan respon saya juga tidak salah terkait dengan obrolan-obrolan di grup Telegram yang sudah saya perlihatkan di awal, bahwa kelompok Zionis ini adalah gerakan politik Zionis ya, yang ya memang mereka adalah kaum Yahudi Eropa, dan berusaha untuk kembali ke tanah yang dijanjikan dengan justifikasi keagamaan. Walaupun sebenarnya di awal mereka sebenarnya sudah jauh sekali dari ajaran perjanjian lama yang mereka gunakan. Dengan begitu, ya itu sebenarnya adalah taktik untuk mempermudah mobilisasi global kaum Yahudi agar mau bermigrasi ke wilayah Palestina dan mendirikan negara tersendiri di sana. Dan naasnya lagi adalah kesempatan yang diperoleh itu sangat tepat sekali, yakni di mana kubu terkuat Eropa, ya, imperialisme terkuat Eropa berhasil meruntuhkan kekuatan terkuat juga, terkuat Islam malah, yang sudah berabad-abad ikut menguasai dunia. Dan ya, mereka merasa terbantu juga oleh sodoran tenaga ataupun materi dari kelompok terkaya saat itu, yang kebetulan juga adalah berasal dari keluarga bangsa Yahudi Eropa, itu Rothschild tadi. Sehingga untuk membalas budi Rothschild ini, akhirnya permintaan dan cita-cita Theodor Herzl dapat berjalan mulus gitu. Ya, padahal iming-iming Herzl ini dari awalnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan politik dari seorang Rothschild gitu. Mereka ini sebenarnya bukan koalisi, tapi mereka baru akhirnya dipertemukan oleh satu kesempatan yang sama gitu. Ya, satu kesempatan politik yang mempermudah jalan keduanya untuk merangkul kaum Yahudi dunia memperoleh tanah mereka sendiri. Seperti itu. Walaupun sebenarnya tanah yang diperebutkannya adalah
ya lagi-lagi ini adalah tanah sengketa gitu kan. Dan sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan Saudara Abdul Hamid II sebelumnya, ini adalah tanah masyarakat yang sulit sekali untuk dilepas oleh kaum pendatang gitu. Itu dia. Namun yang jadi persoalan adalah kenapa sih eh, kaum Yahudi Eropa ini sangat eh, terobsesi untuk kembali kepada tanah nenek moyangnya gitu, tanah nenek moyang Bani Israel ini. Apa yang membuat mereka yang awalnya sekuler dan dan sudah jauh sebenarnya dari tujuan-tujuan moral, menggunakan sejarah religi untuk mendapatkan kembali tanah tersebut gitu. Apa istimewanya dari tanah ini? Begitupun juga umat Kristiani gitu. Apa yang membuat mereka bertahan dan membuat mereka tetap konsisten untuk mempertahankan wilayah Masjidil Aqsa ini? Begitupun juga dengan umat Muslim gitu. Dan karena saya sebagai umat Muslim juga, saya sudah mengetahui hal ini juga, dan ini sudah tergambarkan dalam Al-Quran gitu. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Muslim dan tempat di mana Nabi berangkat Isra ya, ke Mi'rajnya Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh gitu, menemui Allah Subhanahu wa taala di sana dari Masjidil Aqsa. Sehingga Masjid Aqsa ini sangat punya pengaruh penting bagi umat Muslim gitu. Dan ya sekali lagi kemungkinan mungkin ini hanya sebagai tujuan kekuasaan ya oleh Israel gitu. Bagi Israel sudah mendapatkan jalur yang terbuka lebar dari pemerintahan Donald Trump sebelumnya, yang mendeklarasikan Yerusalem sebagai wilayah ibu kota Israel ya, kalau tidak salah ya, menggantikan posisi Tel Aviv gitu. Padahal ini masih wilayah sengketa dan belum ada gerakan yang sama sekali tegas dari PBB untuk menghalau deklarasi tersebut dan membatalkan deklarasi tersebut gitu. Namun ini bisa saja juga menjadi sebuah bergeser gitu, teman-teman, bergeser dari tujuan yang awalnya hanya untuk mendeklarasikan semangat Zionismenya Theodor Herzl, untuk kembali ternyata menyatu dengan tujuan moral Yahudi gitu. Ini seperti itu pembahasan ecek-ecekan saya, teman-teman. Dan salah satu referensi yang membuat saya wow, Imran Nazar Hussein di bukunya yang berjudul Yerusalem dalam Al-Quran. Di situ dijelaskan gitu, mengapa umat Muslim harus mempertahankan Yerusalem, padahal kata Yerusalem itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Dibedah semuanya pokoknya dalam perspektif Al-Quran dan hadis, dan ketinggalan juga tafsir di masanya Imran Nazar Hussein. Beliau adalah ulama dari Trinidad dan Tobago. Oke, itu saja dulu. Saksikan terus konten-konten yang ada di channel YouTube Suara Dialektika. Ciao.